Kalau jadi Densu, bukan si Farate lagi yang gue sasarin, dia bapaknya Sokras. Serius. Gue kalau gue kalau jadi Densu, yang gue hajar bapaknya duluan, bener. Serius. Bilang mau hajar orang. Ada di Saya tahu. video. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana coba lihat. Yuk guys, balik lagi di Ugi Gavin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Beritanya seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Agus, katanya nggak mau viral, tapi rajin datang ke podcast maupun interview di TV. Supaya apa nih kira-kira? Mau ambil duitnya atau mau eksis supaya terkenal, lebih terkenal? Sekarang udah terkenal loh kamu loh, aduh. Tapi terkenalnya dengan menzolimi orang lain dan memberikan sakit hati kepada orang yang nolong kamu. Bener. Harusnya tuh kamu tuh tawadu, kamu tuh harusnya introspeksi diri. Apa yang ada di dalam diri kamu itu tidak disukai sama orang lain gitu loh. Berkaca dan bercermin. Kamu punya kaca kan? Nah, jadi jangan sampai Yang bisa berkaca, itu matanya bukan nggak bisa lihat. kita melihat bisa ya? berkaca, tapi bercermin diri gitu loh. Supaya apa? Supaya kita disayang semua orang dan kita juga merasakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri kamu itu bagian dari teguran dari Tuhan gitu loh. Setiap langkah kita itu adalah bahasa pribadi kita, bahasa nyawa kita. Jadi niat kita baik pasti akan Tuhan berikan kebaikan. Niat kita buruk juga pasti akan Tuhan berikan ganjarannya. Jadi hati-hati, setiap apa yang kita lakukan itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Seperti itu guys. Oke Gus, janganlah rajin-rajin podcast gitu. Aku bosen liatnya, ya. Atau untuk menenangkan pikiran kamu supaya kamu terlepas dari stres kamu. Makanya kalau stres, lebih baik kamu menenangkan diri. Jangan bersafari podcast gitu loh, ya. Orang udah nggak suka liatnya gitu loh. Apalagi berseliweran di beranda, so what gitu loh. Itu sih kamu apalagi dengerin orang yang memberikan nasihat kamu yang nggak bener gitu loh. Please lah, ya, tahu diri. Harusnya kita itu menilik diri kita. Jangan hanya terpengaruh kepada orang lain yang seakan-akan dia membela kamu, padahal dia menjerumuskan kamu loh, Gus. Please, sadar itu. Mulai sekarang, sadar, ya. Saya sih kasihan sama kamu. Supaya kamu bisa hidup tentram nantinya. Lebih baik perbaiki deh badan kamu, pikiran kamu, perilaku kamu, supaya istri kamu tenang di sisi kamu. Besok kalau udah nggak ada duit, nggak janji ya. Salam, Lita Gading. Oke. Teman-teman yang udah setuju nih hampir 1000 orang ini ya, 700 orang, bisa juga komen di VT aku ya. Biar komen di VT aku tuh ramaikan ya, komen yang terakhir ya. Untuk kembalikan ke para donatur. Nanti gue bikinin VT lagi deh untuk dikembalikan ke para donatur. Kasian, beneran asli. Gue kasihan sama kalian yang nyumbang. Sumpah. Pasti gedek banget. Pasti kesel banget ya kan. Siaul ya kan. Udah gitu kesini makin gaya lagi, makin semena-mena lagi karena merasa mendapat pembelaan dari beberapa orang ini. Ya kan? Gue bilang, buset. Nggak mikirin hatinya para donatur gitu loh. Kasian loh para donatur ini kalau dipikir-pikir, bukan semuanya orang punya duit. Bener. Semua juga nyisihin duitnya buat nolongin orang gitu loh. Saya Pak Abbas meminta kepada tokoh-tokoh oknum-oknum, baik yang terkenal maupun tidak terkenal ya, untuk mendukung saya dan buat petisi juga untuk agar orang yang menguasai uang Agus, hak Agus itu untuk dikembalikan kembali ke Agus ya. Lu maunya apa sih? Kemarin lu sendiri kan yang bilang kalau yang tanda tangan petisi dan yang buat petisi itu pasti masuk neraka. Ya. Terus sekarang lu sendiri mau bikin petisi juga. Lu mau nyusulin kita ke neraka. Gak usah segitunya, kita di dunia ini ngeliat lu ini udah sumpah. Udah gedek. Masa ke neraka lu nyusul? Aduh. Terus lu sendiri bilang
Lu bakal ngelaporin orang-orang yang tanda tangan petisi, apalagi yang bikin tuh petisi. Sekarang lu sendiri mau bikin petisi, lu mau ngelaporin diri lu sendiri. Lu gak ada kasihan-kasihannya ya sama polisi di Indonesia ini ya. Masih banyak loh kasus yang perlu diurus, bukan ngurusin lu doang, tahu gak? Pakai segala nantang-nantang Denny Sumargo lagi mau ngehajar dan bilang kalau Denny Sumargo nggak mungkin berani. Gue mau diajar, gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya, ntar gue samperin, ajar gue di situ. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok ajar hukum ya, jangan, ajar laki-laki. Tuh, Denny Sumargo udah mau tuh nerima tantangan lu, nggak takut diajar sama lu. Padahal badan gedean lo, ya. Omongan juga gedean lo sih, sama, semua gedean lo, ya. Nggak tahu malunya juga sama gedean lo. Nih, buruan buy one sama Denny Sumargo, jangan ngomong doang. Buruan kalian tentukan kalian mau gelut di mana, buy one di mana, ya. Serok sama gua mau jualan popcorn sama pop es di sana. Paham? Ya, kalau Anda masih membaca sebuah pasal, artinya Anda tidak memahami isinya, bahkan disuruh orang membaca. Uang dan atas Berarti itu Anda uang belum habis ada dapat simbak, ilmunya, Dengan gimana? orang tidak amanah dalam pemberian, menghargai pemberian orang. Lalu ini sekelompok pengacara teriak apa yang mereka teriak? Ya mereka teriak. Iya, makanya saya baca dulu. Atau Puyeng aku liatnya, penyerahan guys. berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. Dua hak milik. Saya kritik kembali buat John LBF ya. Surat terbuka buat John, share video saya ya, like dan komen dan komentar ya. Kemarin kamu menyentil membuat surat terbuka buat Teh Novi, dana itu untuk dikembalikan ke Agus ya. Saya ini anak perantau Malaysia yang mewakili ya di sini ya. Sebagai provokator kebenaran ya. Oke, saya orang miskin John ya, nggak apa. Dengar dulu video saya John ya. Memang dana itu mutlak milik Agus. Iya, memang betul apa yang kamu katakan John. Tetapi tujuan yang kamu harus garis bawahi pertama itu, pemberi donasi itu untuk penyembuhan mata Agus. Apa kamu amnesia? Apa kamu lupa John? John? Nah, itu baru satu John. Saya ingatkan supaya kamu tidak amnesia ya. Dan kedua, untuk apa dana itu dikembalikan lagi kepada Agus, sedangkan mata Agus sekarang sudah bisa melihat? Alangkah baiknya dana donasi itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, terutama orang cacat, buta, tangannya buntung, nggak punya kaki, pengemis, fakir miskin, janda, anak yatim. Itu lebih bagus John. Dipemeratakan, diagi-agikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk dana persendirian untuk si Agus. Enak aja. Kita voting kalau berani. Pasti masyarakat Indonesia menolak. Diperatakan saja. Kita meratakan donasi itu, kita agi-agikan kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih bagus John. Ya. Terus uang 1M itu diberikan sama Agus untuk foya-foya gitu. Itu dana donasi, bukan dana pribadi John, ya. Dan yang ketiga John, kalau kamu memberikan dana pribadi kamu buat Agus, silakan. Buat bayar rumah, buat bayar bank, beli mobil, itu lain cerita. Kalau memang itu bantuan pribadi dari kamu John. Paham? Ya John, itu penjelasan saya John ya. Jadi dipemeratakan ya. Jadi masyarakat Indonesia yang memberikan donasi tidak setuju ya. Jangan asal ngucap, jangan asal ngomong John ya. Share video saya kemana-mana ini biar didengar oleh si John yang orang kaya itu ya. Sorry John. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.